warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irsan Nurningsi. Di materi yang terbaru kali ini, saya akan menjelaskan yaitu mengenai pendahuluan mikrotik MTSNA preparation. Nah, jadi mikrotik itu merupakan sebuah perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan atau mengelola sebuah jaringan komputer. Di pembahasan kali ini saya akan bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu apa itu mikrotik, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga timeline mikrotik, yang keempat program sertifikasi mikrotik, yang kelima terkait ujian MTSNA. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu apa itu mikrotik. Mikrotik merupakan sebuah perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless, access point, switch, router. Nah, founder mikrotik itu adalah John Trulli dan Ernest Rixtin. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996. Bentuknya itu berupa software dan hardware. Lokasinya itu berada di Riga, Latvia. Moto mikrotik tersendiri yaitu Routing THR World. Website resminya itu mikrotik.com. Ensiklopedianya yaitu wiki.mikrotik.com. Sedangkan forumnya itu yaitu forum.mikrotik.com. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, pada materi kali ini, kalian yang pertama itu harus mempelajari karakteristiknya, fitur-fiturnya, dan kemampuan mikrotik router OS-nya, dan mempelajari cara instalasi konfigurasinya, fungsi maintenance-nya, dan troubleshooting-nya pada dasar mikrotik router OS, dan mendapatkan harapan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate. Nah, selanjutnya ada timeline mikrotik. Pada tahun 1996, perusahaan mikrotik itu didirikan. Lalu pada 1997, si mikrotik ini meluncurkan software, yaitu router OS, yang diinstal di PC pada saat itu. Lalu pada 2002, diluncurkan perangkat router board, atau perangkat kelas pertama. Di 2006, itu ada MUM, yaitu sebuah konferensi yang membahas mengenai mikrotik. Lalu ini itu diadakan pertama kali di Czech Republic. Lalu pada 2015 itu ada MUM terbesar di Indonesia yang dihadiri sekitar kurang lebih 2.500 orang. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat mengenai program sertifikasi mikrotik. Jadi mikrotik itu memiliki pembelajaran yang terstruktur. Sebagai pemula akan mempelajari yang MTSNA terlebih dahulu. Di sini tertulis bahwa sertifikasinya itu berjenjang. Kalau belum lulus MTSNA, maka belum bisa ikut ujian level engineer atau level berikutnya. Jadi kita harus mempelajari yang MTSNA terlebih dahulu atau yang dasarnya terlebih dahulu. Lalu masa berlaku sertifikasi itu selama 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Jadi masa berlaku sertifikasinya itu selama 3 tahun. Jika sertifikasinya itu tidak diperpanjang, maka akan expired. Seperti ini. Jika sertifikasinya expired, tetap bisa mengikuti sertifikasi next level. Namun, untuk memperpanjangnya, kita bisa mengikuti ujian lagi. Lalu jika ingin naik ke tingkat yang lebih tinggi atau level engineer, bisa mengikuti ujian yang levelnya itu sudah lebih tinggi ya. Di sini, MTSNA sendiri itu membahas mengenai fitur-fitur yang ada di mikrotik, tetapi hanya fitur-fitur dasarnya saja. Lalu kalian bisa lanjut ke pemrograman yang lebih tinggi. Pemilihannya itu, nah jadi di sini kan ada banyak singkatan seperti MTSNA Certified Network Associate dan MTCRE, yaitu kepanjangan dari Mikrotik Certified Routing Engineer. Nah, untuk informasi selengkapnya, kalian bisa lihat di website yang ini. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang ujian MTSNA. Untuk training dan ujian MTSNA, peserta perlu terregistrasi di official web Mikrotik. Jadi untuk pelatihan dan juga ujiannya itu, peserta itu perlu melakukan pendaftaran di official web Mikrotiknya, yaitu di mikrotik.com. Lalu tesnya itu dilakukan secara online yang terdiri dari 25 soal dan dikerjakan dalam kurang waktu 1 jam. Lalu untuk sistem penjawabannya itu pilihan ganda, yaitu single, multiple, true, or false, dan tidak ada lab dan esainya. Dan lalu setiap soalnya itu random dengan bahasa pengantar ujiannya itu bahasa Inggris. Jadi untuk mengikuti ujian MTSNA ini perlu menguasai bahasa Inggris meskipun itu hanya basic-basicnya saja. Lalu untuk basic grade-nya itu nilainya itu adalah minimal itu 60%. Jika nilai di bawah 60% atau sekitar 50% sampai 59% bisa dilakukan tes ulang atau second chance. Jadi jika nilainya di bawah 60% tetapi masih di antara 50% sampai 59% bisa dilakukan tes ulang ya. Lalu untuk syarat mikrotik akademis tersendiri, mikrotik konsultan dan juga trainer itu minimal nilainya harus 75% untuk associate level dan engineer level. Sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.